Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai reaksi-reaksi pada hidrogen alfa. Namun sebelum kita mulai, silakan teman-teman subscribe dan teman-teman nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update dari video-video terbaru di video ini. Untuk video kali ini kita akan mempelajari mengenai tautomerisasi dan enolisasi yang dapat terjadi pada hidrogen alfa. Oke, teman-teman, di sini kita ingat kembali hidrogen alfa itu apa. Jadi hidrogen alfa ini adalah atom hidrogen yang terikat pada karbon alfa. Jadi di sini ada karbonil, maka posisi alfa itu adalah sebelahnya. Jadi karbonil ini, dan ini adalah posisi alfa, dan ini adalah hidrogen alfa. Jadi hidrogen ini bersifat asam, jadi dia bisa bereaksi dengan basa tentu saja. Nah, kalau teman-teman ingat, dulu kita pernah belajar di video alkil halida bahwa ada atom Cl yang terikat ke karbon, kemudian akan mengalami eliminasi beta. Nah, jadi ini adalah gugus fungsinya, ini adalah karbon alfa, ini adalah karbon beta. Kalau di sini dalam karbonil ini adalah gugus fungsinya, maka sebelahnya adalah karbon alfa begitu. Jadi perlu diingat bahwa ini adalah posisi alfa. Selanjutnya, karena tadi hidrogen alfa ini bersifat asam, maka akan bisa bereaksi dengan basa, sehingga apa yang terjadi di sini, saat terjadi deprotonasi, maka akan terjadi penstabilan oleh konjugasi. Jadi, di sini ada karbonil dan karbanion, begitu. Pasangan elektron bebasnya ini dapat mengalami resonansi. Jadi, akan mengalami perpindahan, kemudian ikatannya ke arah oksigen, sehingga disebut struktur seperti ini. Struktur B ini namanya adalah enolat. Karena ada alkena dan di sini kalau misalnya kita buat OH jadi enol. Gitu. Tapi karena di sini berbentuk ion, maka di sini adalah enolat. Oke, nah kita juga bisa menggambarkan struktur hibridnya seperti ini gitu. Jadi terjadi konjugasi pada karbonil dan karbon alfanya. Selanjutnya, enolat ini seperti kita ketahui tadi terjadi setelah deprotonasi dari bentuk ketok ini. Oleh karena itu enolat ini adalah disebut basa konjugasinya dari bentuk ketok maupun bentuk enol. Jadi ini enol, alkena dan alkohol jadi enol. Nah, jadi kalau misalnya hidrogennya diambil oleh basa, maka akan terbentuk enolat, yaitu basa konjugasinya begitu. Di sini kita kenal dengan tautomerisasi, yaitu tadi konversi dari bentuk ketok ke enol. Jadi bentuk ketok, ini adalah bentuk ketok, kemudian ini adalah enol, maka ini adalah disebut proses tautomerisasi. Begitu juga dengan ini aseton menjadi enolnya ini. Tuh, jadi perubahan ke enol ini sebetulnya kurang disukai ya. Gitu. Akan tetapi berbeda kalau misalnya kita di sini punya enol yang bentuknya seperti ini. Yang terbentuk dari senyawa beta di karbonil. Jadi posisi betanya ada karbonil lagi gitu. Ini alfa, ini beta. Ada karbonil lagi, maka bentuk enolnya ini memungkinkan terjadi ikatan hidrogen intermolekul. Jadi kalau kita gambarkan, maka akan seperti ini. Nah, sehingga bentuk ini akan lebih disukai. Oleh karena itu, pada senyawa beta di karbonil, bentuk enol ini menjadi lebih dominan dibanding bentuk ketoknya. Baik teman-teman, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan kembali. Jadi, spesies enol ini dapat terjadi pada suasana asam maupun basa. Misal di sini pada slide ini kita lihat pembentukan enol itu pada suasana basa. Jadi di sini terjadi protonasi dari atom O dari karbonilnya
Jadi PEB-nya itu menyerang hidrogen asam, kemudian terjadi delokalisasi di sini. Kemudian hidrogennya tadi karena di sini terdapat H2O diambil sebagai basa H2O-nya, maka terjadi NO. Jadi kalau dilihat di sini, tadinya bentuk ketoknya kiral, maka bentuk NO menjadi akiral begitu. Karena di sini terjadi adanya ikatan rangkap. Oke. Jadi pada bentuk NO ini kita melakukan protonasi pada suasana asam gitu. Jadi yang terbentuk adalah NO. Selanjutnya, kalau suasana basa, maka basa ini akan mengambil asam, yaitu hidrogen alfa tadi, sehingga terbentuk enolat. Gitu. Dan berkesetimbangan dengan bentuk enolnya. Jadi bentuk enolat dan NO ini adalah berkesetimbangan dan dua-duanya merupakan senyawa yang akiral. Selanjutnya, kita lihat di sini bagaimana regioselektivitas pembentukan enolat. Misal di sini kita punya bentuk NO seperti ini. Maka kalau ada basa, ini bentuk enolat ya, maaf. Maka kalau ada basa itu, dia berasal dari sikloheksanon ini yang dideprotonasi oleh basa. Jadi bisa diambil posisi alfanya, yaitu di sebelah kiri dan kanannya. Nah, akan tetapi secara termodinamik yang lebih stabil adalah enolat yang bentuk seperti ini karena alkenanya ini lebih terkonjugasi. Lebih tersubstitusi. Seperti kita tahu bahwa alkena yang lebih tersubstitusi itu lebih stabil, jadi lebih disukai begitu. Akan tetapi di sini secara kinetik akan lebih mudah dibentuk yang ini karena kalau yang sebelah kiri ini ada gugus alkil yang menghalangi basa mengambil hidrogen begitu ya. Sehingga sebetulnya yang lebih stabil adalah yang enolat yang sebelah kanan. Akan tetapi kalau kita gunakan basa yang bulky atau basa yang berukuran besar, seperti pada eliminasi alkil halida dengan basa besar, maka yang terjadi di sini adalah pembentukan alkena yang kurang tersubstitusi. Seperti ini. Karena ini basa besar ya, misalnya di sini litium diisopropylamid gitu. Maka akan terbentuk enolat yang berada di sebelah kanan gitu, yang kurang tersubstitusi. Oke. Jadi misal kita lakukan reaksi seperti ini. Kita reaksikan metil sikloheksanon ini dengan LDA, ini adalah basa yang bulky. Begitu, maka akan terjadi akan terjadi NO ke arah yang kurang tersubstitusi. Jadi yang ke arah sini. Maka kalau kita reaksikan dengan metil iodida, akan terjadi alkilasi di kanan. Atau misalnya dengan benzil bromida di sini, akan terjadi benzilasi di sebelah kanan. Jadi kita bisa menentukan kemana arah reaksi berlangsung dengan memperhatikan tadi ukuran basanya. Jadi penting ini ukuran basanya. Ukuran basa. Oke. Nah, begitu pula pada ester. Jadi ester ini juga karena senyawa karbonil maka memiliki hidrogen alfa di sebelah sini. Kalau ada basa maka hidrogen alfa tersebut akan diambil gitu ya, akan mengalami deprotonasi. Tadinya kan di sini, di sini ya hidrogennya. Sekarang di sini jadi karbanion. Itu. Kemudian akan bereaksi dengan alkil iodida membentuk substitusi di posisi alfa. Jadi alkilasi di sini di posisi alfa membentuk metil 2-etilbutanoat. Begitu pula dengan butirolakton. Jadi ester siklik itu namanya lakton, teman-teman. Kalau ada basa, maka dia akan deprotonasi, gitu basanya mengambil H ini, sehingga terbentuk karbanion di sebelah sini, kemudian bereaksi dengan alkil iodida untuk 2-metil butirolakton ini. Gimana teman-teman?
Apakah sudah dipahami? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa melakukan reaksi hidrogen alfa tadi dengan senyawa beta dikarbonil. Jadi beta dikarbonil ini memiliki hidrogen alfa yang lebih asam karena berada di antara dua karbonil. Tuh, kemudian stabilisasinya pun seperti tadi dijelaskan di awal video ini akan terbentuk enol yang stabil karena akan membentuk ikatan hidrogen intermolekular begitu. Ya, misalnya begini. Nah, begitu. Oke. Ya. Sehingga bisa menjadikan karbonionnya ini lebih stabil, lebih stabil. Karena itu keasamannya pun meningkat. Begitu. Nah, itulah teman-teman video yang dapat disampaikan pada materi tautomerisasi dan enolisis ini. Semoga bermanfaat. Kemudian jika ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, silakan tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar. Dan simak terus video-video di channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.